Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Dan biarlah ini bawa kita kepada Tuhan kita untuk selalu mau bersyukur dan mau perserahannya kepada Tuhan saja. Dengan segala apa yang kita miliki di dunia ini, biarlah kita tetap mau bersyukur hanya kepada Tuhan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Nabi dari Galilea. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 6 ayat 14. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Banyak orang terpelajar dan berpengaruh datang untuk mendengar nabi dari Galilea itu. Sebagian dari mereka yang memandang dengan perhatian ingin tahu terhadap orang banyak yang telah berkumpul di sekeliling Kristus ketika ia mengajar di tepi danau. Di tengah-tengah orang banyak ini terdapat segala lapisan masyarakat. Ada orang miskin, ada orang buta huruf, peminta-peminta, perampok, dan dengan tanpa rasa bersalah di wajahnya, orang lumpuh, orang congkak, pedagang, orang yang suka pelesir, berpangkat tinggi dan rendah, kaya dan miskin. Semua berdesak-desakan satu dengan yang lain mencari tempat untuk berdiri mendengar perkataan Kristus. Manakala orang terpelajar ini memandang kepada kerumunan orang banyak, mereka hanya bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah kerajaan Allah sendiri terdiri dari orang-orang semacam ini? Sekali lagi juru selamat menjawab dengan sebuah perumpamaan. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, baik, di sini dikatakan kepada kita bahwa banyak orang terpelajar dan berpengaruh datang untuk mendengar nabi dari Galilea itu. Ya, siapa nabi itu? Yaitu Kristus sendiri. Banyak orang yang datang untuk mendengar akan ucapan-ucapan atau firman yang dia bagikan pada saat itu. Ya, ada berbagai macam orang yang ada di situ, berbagai macam latar belakang. Ya, ada juga orang yang miskin, orang yang buta huruf, dan juga orang yang congkak, lumpuh, pedagang, atau orang yang suka pelesir atau perampok juga datang untuk mendengar, dan mereka juga berdesak-desakan atau saling mendorong satu sama lain sehingga mereka mau mendengar akan perkataan Kristus itu. Ya, inilah pelajaran untuk kita. Ya, sebagaimana Kristus, dia mau untuk semua yang dia punya dia berikan kepada manusia. Apakah kita bisa seperti itu? Mungkin kita bisa seperti itu. Tetapi sebaliknya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, apakah kita sudah menerima karunia dari Tuhan itu? Apakah kita sudah menerima janji yang mulia daripada Tuhan itu? Ataupun kita sudah menerima tetapi kita tidak mau melakukannya? Ya, karena apa? Karena kita masih menanamkan akan benih-benih yang membuat kita untuk tidak memberitakan itu. Ya, Kristus dia datang, banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mendengar perkataan Kristus, mendengar akan nasihat firman Tuhan. Ya, banyak juga pertanyaan-pertanyaan, tapi Tuhan menjawab dengan sebuah perumpamaan. Ya, inilah dimaksudkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita seperti itu. Kita akan mendengar akan suara Tuhan itu. Kita akan mendengar akan nasihat Tuhan itu. Walaupun kita berbuat salah, tetapi bila mana kita mau melakukan yang terbaik, mendengar dan mau bertobat setiap harinya, maka Tuhan akan memberikan kita jalan. Tuhan akan memberikan kita kemudahan. Yang penting kita mau terus melakukan yang benar, melakukan yang baik. Walaupun kita dilihat bersalah, tapi bagaimana kita mau supaya pekerjaan itu ada di dalam kehidupan kita. Yaitu kembali lagi untuk kita selalu mempunyai rasa syukur di dalam kehidupan kita, mempunyai rasa tanggung jawab itu di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita manusia berdosa, tetapi bila mana kita mau untuk Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, maka percayalah orang akan datang dan mendengar
akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, sangat luar biasa pelajaran ini. Biarlah kita selalu mempunyai rasa tanggung jawab itu di dalam kehidupan kita. Mempunyai rasa beban yang sama seperti Kristus. Kristus pada waktu datang di tepi danau itu, banyak orang juga datang hanya untuk mau mendengar perkataan atau nasihat dari Kristus. Ya, manakala orang yang terpelajar ini memandang kepada kerumunan orang banyak, mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah kerajaan Allah terdiri dari orang-orang semacam ini? Sekali lagi juru selamat menjawab dengan sebuah perumpamaan. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Artinya apa di dalam kehidupan kita kalau Tuhan sudah memberikan kita perumpamaan seperti ini? Ya, kita sudah tahu betul. Ya, kita sudah memahami, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita tidak mau supaya apa yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak mau membagikan itu. Tetapi bila mana kita mau untuk berusaha berbuat dengan yang Tuhan inginkan, maka inilah satu jawaban untuk kita selalu menjadi terang walaupun kita masih orang berdosa. Tapi bila mana kita mau menjadi pekerja Tuhan, kita mau menjadi akan jawaban bagi orang lain, maka dari sekarang kita akan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jangan kita memikirkan bahwa kita bisa semuanya, tetapi biarlah kita hanya bersandar kepada Tuhan saja. Walaupun kita punya banyak sekali kehidupan yang membuat kita untuk tidak mau bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita mau tetap mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa biarlah dengan kehendak Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, ini pelajaran yang sama untuk kehidupan saya. Biarlah saya menerima akan semua yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, semua juga harus menerima akan talenta atau pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kalangan orang Yahudi, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dosa. Pada masa Paskah, orang diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah mereka, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa dari hatinya. Kristus memberikan amaran kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lukas 12 ayat 1. Di kalangan orang Yahudi, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dosa. Di sini dikatakan bahwa pada masa Paskah orang diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah mereka. Ya, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa di hati mereka. Ya, ini mungkin perumpamaan yang sangat menarik di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita selalu menyingkirkan akan dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Dosa kesayangan kita atau dosa yang membuat kita untuk menjauh daripada Tuhan. Bila kita mau untuk terus datang kepada Tuhan dan meminta ragi yang baru atau meminta hidup yang baru, maka semua yang ada di dalam kehidupan kita dapat perbarui dari sekarang ini. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu di akhirnya nanti kita dapat berada di dalam posisi yang Tuhan inginkan atau tidak. Ya, biarlah dengan dosa yang ada di dalam hati kita atau dalam kehidupan kita melepaskan itu satu persatu, sehingga semua kasih yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita dapat terima dan dapat merubah semuanya itu. Dan kita dapat membenahi akan kehidupan kita. Ya, Kristus memberikan amaran kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, jangan kita juga menjadi orang yang munafik atau orang yang berpura-pura mengikut, sudah tahu, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh terima Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun banyak cara yang dipakai, tetapi bagaimana kita mau pakai caranya Tuhan, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Ya, waspadalah dengan dosa yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu dosa kesayangan kita, dosa kedagingan kita. Biarlah kita melepaskan itu, sehingga kita dapat berbuah untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan Rasul Paulus berbicara tentang ragi, keburukan, dan kejahatan.
Tetapi dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Ia menggambarkan kuasa yang menghidupkan dan mengembangkan dari rahmat Allah. Ya, ini juga dikatakan bahwa dari Rasul Paulus juga berbicara tentang ragi, keburukan dan kejahatan. Tapi dengan ragi atau dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk menggambarkan kerajaan surga. Ya, inilah pelajaran yang baik untuk kita. Kita mau menerima akan semuanya untuk kita pakai di dalam kehidupan kita. Bahwa ini adalah benar, bahwa ini adalah sungguh-sungguh mulia untuk kita praktekkan. Biarlah dengan semua yang ada di dalam firman ini, kita boleh pakai untuk menghidupkan kembali akan iman kita di dalam rohani. Biarlah kita selalu mempunyai akan kuasa atau mempunyai akan hikmat yang lebih lagi untuk kita dapat menguasai akan kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, yaitu bagaimana kita mau menjadi dan masuk di dalam kerajaan surga, yaitu kita harus melepaskan satu persatu dosa kesayangan kita atau keinginan daging kita, sehingga kita menjadi berkat dimanapun Tuhan akan tempatkan kita. Jadi sehingga dikatakan bahwa tidak ada yang begitu keji, tidak ada yang begitu rendah sehingga berada di luar pekerjaan kuasa ini. Pada semua orang mau menyerahkan dirinya kepada roh asas, kepada Roh Kudus, asas hidup yang baru akan ditanamkan. Peta Allah yang hilang harus dipulihkan pada umat manusia. Tapi manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa untuk membuat perubahan ini bisa berhasil. Ragi itu sesuatu benda yang sama sekali di luar, harus diadukan ke dalam makanan sebelum keinginan untuk berubah timbul di dalamnya. Demikianlah rahmat harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk kerajaan kemuliaan. Segenap kebudayaan dan pendidikan yang dapat diberikan dunia ini akan gagal untuk menjadikan anak hina yang berdosa menjadi anak surga. Tenaga pembaruan harus datang dari Allah. Perubahan itu hanya bisa dilaksanakan oleh Roh Kudus. Renungkan lebih dalam bagaimana ragi anugerah Tuhan mengubah sikap dan perilaku saya. Ya, kembali lagi di sini dikatakan kepada kita bahwa tetapi manusia tidak akan mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa untuk membuat perubahan ini bisa berhasil. Ya, jika kita mau untuk menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang baik lagi, maka kita akan melepaskan apa yang ada yang sudah membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, inilah yang dimaksud ragi di dalam kehidupan kita. Itu dosa yang kita miliki saat ini. Biarlah kita membuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Sehingga tentang perumpamaan ragi tentang kerajaan surga, kita bisa berada di dalam kerajaan surga. Asalkan kita mau untuk mengubah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa demikianlah rahmat harus diterima orang berdosa sebelum ia dapat dilayakkan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Ini sangat luar biasa. Kembali lagi kepada kita bahwa demikianlah rahmat Allah harus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa rahmat itu harus ada dalam kehidupan kita? Untuk kita dapat mau berubah dan kita menerima akan kasih karunia itu. Pelajaran yang luar biasa bagaimana kita mau menerima akan semua yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita mau berubah asalkan kita mau menerima semua konsekuensi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang dapat mengubah kehidupan kita. Ya, inilah pelajaran yang menarik untuk kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Dengan keluh kesah kita mau bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan. Dialah Nabi kita, Dia adalah Tuhan kita. Untuk itu biar kita selalu bercerita hanya kepada Tuhan saja. Dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala beban yang kita punya, kita mau utarakan itu hanya kepada Tuhan saja. Ya pemirsa, ini adalah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.